Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, janallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 196. Al-amru bi ikhrajil yahudi wan nasara min jaziratil Arab. Perintah untuk mengeluarkan orang Yahudi dan orang Nasrani dari Jazirah Arab. Perintah untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jaziratil Arab, dari Jazirah Arab. Tahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, Jazirah Arab, sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan Haramain Syarifain, dengan dua tanah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini sebagai tempat penutup para nabi dan rasul, tempat munculnya, dikeluarkannya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga negeri ini, yaitu Jazirah Arab, adalah tempat di mana awal Islam muncul di akhir zaman. Faminha kharajal Islam wa ilaiha ya'ud. Dan juga di negeri inilah Islam akan berakhir. Islam akan kembali kepada kedua hal tersebut. Nabi SAW perintahkan untuk mengeluarkan selain orang Islam dari dua negeri ini, dari Jazirah Arab. Amar Rasul SAW bi ikhraji ghairil muslimin minha fahiya ardul Islam ardun tayyibah wa la yuqimu fiha illa tayyib. Karena Jazirah Arab adalah negeri yang tayyib, negeri Islam, dan tidak ditegakkan di atasnya kecuali yang baik saja. Oleh karena itu Jazirah Arab seharusnya pure, murni, tidak ada orang-orang Yahudi atau Nasrani, tidak ada. Karena kita akan bacakan dalil-dalilnya, dalil-dalilnya. Yang pertama dari Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Setelah tahun ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrik masuk ke dalam tanah haram, Al-Haramain Asy-Syarifain. Kenapa demikian? Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya tanah haram adalah tanah yang dikhususkan untuk orang-orang muslim, mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk berada di tanah tersebut, ya, di dalam tanah haram. Bahkan nanti di akhir zaman kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi, dan hal itu terjadi karena orang-orang Yahudi termasuk pasukannya Dajjal. Kaum muslimin yang merupakan At-Taifah Al-Mansurah ketika itu
akan memerangi mereka, sehingga pepohonan pun, batu-batuan pun mereka mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi warai, ta'al faqtulhu. Sampai-sampai pohon, batu, berbicara seraya mengatakan, wahai ya Muslim, ya Abdullah, wahai seorang Muslim, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun warai, ta'al faqtulhu. Ini ada orang Yahudi nih di belakangku, kemarilah bunuh dia. Bahkan kaum muslimin pernah memerangi orang-orang Yahudi pada masa Nabi SAW. Bahkan mengalahkan mereka, melenyapkan, mengusir mereka dari Jazirah Arab. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, diperangi oleh Nabi SAW. Bahkan ketika di perang Khaybar, Nabi SAW tumpas habis orang-orang Yahudi. Nabi SAW mengatakan, la ukhrijannal yahud. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada fiha illa musliman. Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali seorang Muslim saja. Jadi Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi pada masanya, pada masa Nabi SAW, bahkan mengusir orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Jazirah Arab. Bahkan ini perintah Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, akhriju al-musyrikin min jaziratil Arab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, akhriju al-musyrikina min jaziratil Arab. Ini perintah, ya. Akhriju, keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, Arab. Tetapi peperangan ini bukanlah peperangan yang merupakan tanda kiamat yang diterangkan dalam beberapa hadis sahih. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kaum muslimin akan memerangi mereka nanti ketika Dajjal keluar dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari sahabat Samurah bin Jundub. Hadis yang panjang, hadis tawil, fi khutbatin Nabi SAW yauma kasafatis syams, wa fihi annahu zakara ad-dajjal faqal wa innahu yahsurul mu'minin fi baitil maqdis fa yuzalzilun zilzalan syadidan thumma yuhlikuhu Allahu tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta anna jizma al-ha'iti aw qala aslul ha'it wa qala Hasan al-ashyab wa asla syajarah la yunadi aw qala yaqulu ya mu'min aw qala ya muslim hadza yahudiyun aw qala hadza kafirun ta'al faqtulhu. Dari hadis Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, dalam hadis panjang tentang khutbah Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari. Dan di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa innahu yahsurul mu'minin, bahwasanya Dajjal akan mengepung kaum muslimin fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Lalu terjadi faizal zaluna zilzalan syadidan, kemudian terjadi
eh, gempa yang sangat dahsyat. Faizal zaluna zilzalan syadidan. Summa yuhlikuhullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah membinasakan bala tentara Dajjal. Allah Subhanahu wa taala membinasakan bala tentaranya Dajjal. Sampai inna jizmal haid, pangkalnya tembok ya, jizmal haid, atau perawi mengatakan aslal haid ya. Waqala al-Hasan Hasan al-Ash'ab, namanya Abu Ali Al-Hasan bin Musa Al-Ash'ab Al-Baghdadi, seorang yang thiqah. Hasan Al-Ashyab mengatakan asla syajarah itu akar, sampai akar pepohonan akan layunadi, memanggil atau berkata ya mukmin, aqala ya muslim hadza yahudiyun, atau mengatakan wahai muslim, ini ada orang Yahudi nih. Aqala hadza kafir, atau pepohonan tembok akar pohon akan mengatakan ini ada orang kafir nih. Ta'al faqtulhu, kemarilah bunuh dia. Qala walan yakuna dzalika kadzalik hatta taraw umuran itafaqamu sya'naha fi anfusikum wa tasaaluna bainakum hal kana nabiyyukum dzakara lakum min hadzikran. Hal itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat berbagai perkara yang semakin gawat, semakin dahsyat dalam diri kalian, dan kalian saling bertanya apakah Nabi kalian pernah menyebutkan kepada kalian tentangnya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda fayaqtuluhum al-muslimuna hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wasyajar fayaqul al-hajar aw syajar ya muslim ya Abdullah hadza yahudiyun khalfi wa ta'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahud, sampai orang-orang Yahudi bersembunyi di balik wara'as syajar, wara'al hajar, di balik batu, di balik pohon. Kemudian batu dan pohon itu mengatakan ya muslim, fatakul hajar aw syajar ya muslim ya Abdullah, wahai seorang muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi ada berada di belakangku. Khalfi, dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan khalfi, dalam riwayat Imam Ahmad tadi warai, sama maknanya. Fata'al faqtulhu, kemarilah bunuh dia. Ilal gorkot, kecuali gorkot, pohon orang Yahudi ya, dia memiliki duri, pohon semacam yang berduri yang banyak di Baitul Maqdis ya. Di sanalah Dajjal dan orang-orang Yahudi akan diperangi. Kecuali pohon gorkot, karena itu adalah pohonnya orang Yahudi. Nah, di sini sahih dalam riwayat Imam Bukhari, Kitabul Jihad Wasyar, juga di dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat Imam Muslim Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, dan syarahnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang sangat jelas di dalam hadis ini bahwasanya pohon dan batu berbicara. Tentu saja pembicaraan batu dan pohon ini pembicaraan hakiki, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.
Waladzi yadhhar min siyaqil ahadits anna kalam al-hajar wasyajar wa nahwahu haqiqatan. Wa dzalika li anna hudutsa taqallumi al-jamadat sabitun fi ghairi ahadits qitalil yahud wa qad sabaqa anna wa idza kanat al-jamadat tatakallam fi dzalikal waqti fala da'iya li hamli kalami syajar wal hajar 'alal majaz kama zahaba ila dzalika ba'dil ulama fa innahu laysa hunaka dalilun yujibu hamlal lafzi ala khilafi haqiqatihi wa nutqul jamadat qad warada fi ayatin minal Qur'an. Bahwasanya yang nampak jelas bahwasanya dalam hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwasanya batu dan pohon berbicara secara hakiki, bukan majaz, secara hakiki. Karena terjadinya hal tersebut itu jamadat, benda mati bisa berbicara, itu sabit di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak butuh untuk dibawa kepada makna majaz atau kiasan. Falada ia lihamli kalamil syajar wal hajar al majaz, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena tidak ada dalil yang menjadikan lafaz tersebut dibawa kepada selain makna hakikinya. Jamadat, benda mati bisa bicara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya surat Fussilat ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'in." Allah yang menjadikan segala sesuatu berbicara, pandai berkata-kata. Ya. Begitu juga yang menjadikan kami atau kita bisa berbicara, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal itu semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidak ada satupun juga kecuali mereka semuanya bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak faham, tidak mengerti bagaimana cara bertasbih, berzikir mereka. Begitu juga dijelaskan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, khatabana Rasulullah SAW fakana aktsaru khutbatihi anid dajjal wa hazzaranahu fazakara khurujahu thumma nuzula Isa liqatlihi wa fihi qala Isa alaihi salam iftahul bab fayuftahu wa wara'ahu dajjal ma'ahu sab'una alfa yahudiyyin kulluhum dhu sayfin muhallan wa sajin fa idza nazara ilaihi dajjal dzaba kama yazubul min fil ma'i wa yantaliqu hariban wa yaqulu Isa alaihi salam innali fika darbatan lan tasbiqani biha fa yadhkuruhu inda babil lut asy-syarqi fayaqtuluhu fayahzimullahu al-yahud falayabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai' la hajar wala syajar wala ha'id wala dabbah illa al-gharqadah fa innaha min syajarihim la tantiku. Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat yang isi khutbahnya yang mayoritasnya tentang Dajjal. Kemudian Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabat waktu itu tentang Dajjal atau dari Dajjal. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kemudian di dalam hadis tersebut Nabi Isa alaihissalam mengatakan iftahul bab, bukakanlah pintu. Kemudian dibukakanlah pintu, fayuftah wa wara'ahu dajjal, dan ternyata di belakang pintu itu ada Dajjal
bersama Dajjal ada sab'una alfa Yahudi, ada 70.000 orang Yahudi yang semuanya memegang senjata, saif, pedang, memegang pedang, memakai perhiasan dan jubah, muhallan wasajin. Disebutkan saj huwa taylasan ad-dakham al-ghalidha, wakila at-taylasan al-muqawwar, wakila taylasan al-akhdar. Taylasan al-akhdar itu semacam jubah yang kasar. Ada juga yang mengatakan jubah yang dilapisi cairan aspal, ter. Al-muqawwar. Ada juga yang mengatakan jubah yang berwarna hijau. Taylasan al-akhdar, jubah yang besar, kasar. Ada juga yang mengatakan yang dilapisi ter atau aspal. Ada juga mengatakan jubah yang berwarna hijau, ya. Kemudian fa idza nazara ilaihi ad-dajjal, jika Dajjal melihat ke arah Nabi Isa alaihissalam, zaba kama yazubu al-milh, dia meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Ini garam kalau masukin air, apalagi airnya panas, ini langsung larut. Wa yantaliqu hariban, kemudian Dajjal pun kabur, ya, lari, tapi sambil meleleh, ya, sampai meleleh. Kemudian innali fika darbatan lan tasbiqani, kemudian Nabi Isa mengatakan, sungguhnya aku memiliki satu pukulan yang belum pernah aku lakukan. Lalu beliau mendapati Dajjal berada di bab Lud Asyarqi, di arah pintu Lud sebelah timur, fayaqtuluhu. Kemudian Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Fayahzimullahul Yahud, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ketika orang Yahudi itu bersembunyi, pasti mereka akan mengatakan, ya, tidaklah batu, tidak pohon, tidak juga dinding, tidak pula binatang. Mereka akan antoko, iya, mereka akan berbicara. Saya mengatakan, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan dalam Sahihain atau Imam Ahmad, di dalam riwayat Imam Ahmad sebutkan, ya Muslim, ya Mukmin, ya Abdullah, hadza Yahudi, warai, khalfi. Wahai Muslim, wahai Mukmin, wahai Abdullah, ini ada orang Yahudi di belakangku. Ya, faktulhu, maka bunuhlah dia. Kecuali pohon gorkot, karena itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Jadi dari hadis-hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya benda-benda mati yang tadi sebutkan itu berbicara secara hakiki, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan bahwasanya keluarkan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari Jazirah dan Jazirah Arab, dan itu akan terjadi juga, ya. Walaupun mungkin sampai sekarang ini Allahu a'lam bishawab, ya, apakah ada orang Yahudi atau Nasrani di Jazirah Arab, Allahu a'lam bishawab. Tapi nanti di akhir zaman Haramain Syarifain akan murni tidak ada orang-orang Yahudi di dalamnya. Dan begitu juga nanti di akhir zaman di Madinah itu tidak akan ada orang-orang yang jelek di dalamnya. Kemudian akan hancur di akhir zaman, sebagaimana Nabi SAW memotivasi untuk tinggal di Madinah, semangat tinggal di Madinah. Di orang yang tinggal di Madinah, subhanallah, memiliki keutamaan. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun yad'ur rajul ibna ammihi wa qaribahu halumma ilar rakha wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun.
Waladzi nafsi biyadihi la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha illa akhlafallahu fiha khairan minhu. Ala innal madinata kal kir tukhrijul khabith la taqumus sa'ah hatta tanfil madinah shiraraha kama yanfil kiru khabathal hadid. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang suatu masa pada manusia. Yad'u rajul ibna ammihi wa qaribahu halumma ila raha. Seorang berkata kepada keponakannya atau pada karib kerabatnya, marilah kita menuju kepada raha, sesuatu yang megah. Sesuatu yang megah. Sementara Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Kemudian Nabi mengatakan, waladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha. Tidaklah seorang dari mereka keluar darinya karena benci kepadanya, melainkan Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik. Dan Nabi SAW pun menyebutkan bahwasanya Madinah itu seperti alat peniup api yang digunakan oleh pandai besi. Misalnya ada peniup api ya, yang biasa digunakan untuk mengeluarkan kotoran. Kiamat tidak akan tiba sehingga Madinah mengeluarkan orang-orang yang jelek, sebagaimana alat tadi menghilangkan kotoran dari besi, menghilangkan kotoran dari besi. Ini Nabi SAW perintahkan, akhriju al-musyrikin min jaziratil Arab. Begitu juga Nabi mengatakan, la ukhrijan al-yahud wa nasar min jaziratil Arab hatta la ada fi ailal muslim. Ini Nabi SAW perintahkan agar mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Wallahu alam bisa. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Semoga yang kita bahas sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, ditutup dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.